Halo Sobat Anime yang masih nanya kapan upload ini, kapan upload itu. Kalian bisa lihat di tentang channel, biar tahu kapan jadwal video ini rilis. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack bahas manhwa Martial Peak part ke-5. Langsung aja yuk kita gas! Martial Peak part ke-5 dimulai dari chapter 39. Setelah mengeksekusi dua orang dari Pavilion Manostrom, kini Yang Kai melirik ke arah Mai. Ia mengatakan agar Mai tetap di tempatnya. Sedangkan dirinya kini memeriksa barang-barang yang dibawa oleh kedua orang itu. Ia melihat kedua orang itu hanya membawa barang-barang yang tidak banyak berguna dan beberapa uang receh. Melihat Yang Kai mengambil uang recehan itu membuat Mai mengatakan sesuatu. Ia mengatakan apakah kau kekurangan uang? Bila iya, maka Mai akan memberikan uang yang Yang Kai minta. Tapi Yang Kai harus berjanji untuk tidak mengeksekusinya. Yang Kai mengatakan kalau dirinya bukanlah bandit, jadi ia tidak perlu uang yang diberikan Mai. Mai yang mendengar itu ia pun panik. Ia takut kini nyawanya akan segera menyusul kedua orang dari Manostrom itu. Yang Kai pun memanggil Mai, tapi Mai pun terlihat sangat ragu-ragu dan takut. Yang Kai mengatakan, "Kenapakah kau harus takut? Aku menyuruhmu kemari. Kenapa kau masih ada di sana?" Ia menambahkan, "Jika kau mau mendengarkan yang aku katakan, maka aku tidak akan menyakitimu." Mai dari jauh hanya mengatakan kalau ia akan mendengarkan perkataan Yang Kai. Ternyata Yang Kai meminta Mai untuk membawa tubuh salah seorang dari Manostrom itu, dan ia menyuruhnya agar Mai mengikutinya. Kini mereka pun tiba di sekitaran danau yang ada di tengah hutan. Yang Kai pun menyiapkan batu untuk diikat di masing-masing tubuh dari Manostrom ini. Ia pun mengikatkannya di tubuh orang itu dan menenggelamkannya. Melihat Yang Kai begitu tenang membuat Mai bertanya apakah Yang Kai sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Tapi Yang Kai pun menyangkalnya. Ia mengatakan kalau ia baru pertama kali melakukan hal seperti ini. Ia juga meminta Mai untuk menunggunya sejenak, karena ia ingin segera mandi terlebih dahulu. Melihat Yang Kai membersihkan dirinya dari sisa-sisa pertarungan, membuat Mai ingin membasuh dirinya juga. Terlihatlah kini Mai perlahan-lahan memasuki air di tepi danau, tapi tentunya tanpa membuka bajunya. Dan tidak seperti yang diharapkan oleh para jomblo-jomblo di kolom komentar. Kini Mai terlihat merendam setengah bagian tubuhnya, sedangkan Yang Kai berbaring di atas batu sembari melihat Mai yang masih asik membersihkan tubuhnya. Mai yang melihat Yang Kai bersikap cuek saja, ia pun berpikir apakah Yang Kai tidak tertarik dengan dirinya. Ia pun kini duduk di samping Yang Kai dengan raut wajah yang terlihat sedih. Yang Kai yang melihat itu ia pun mengatakan kalau tubuh yang dimiliki Mai ini sangat-sangat bagus. Dengan malu-malu Mai pun mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya ia melakukannya. Maksudnya mandi di depan pria. Dan hanya Yang Kai lah orang yang berani menyentuh bukit boba miliknya yang masih dalam masa pertumbuhan. Mai pun mulai menceritakan tentang niat awal dirinya. Awalnya ia ingin membentuk suatu kelompok yang sangat berkualitas, dan ia beserta keluarganya juga ingin membuat kerusuhan di antara Pavilion Manostrom dengan Pavilion Skyhaven. Setelah mengatakan hal itu semua, kini mereka semua pun berpisah. Mai yang sepertinya pergi pulang ke keluarganya, sedangkan Yang Kai pergi menuju jurang naga. Ia kini melakukan kultivasi di tepi jurang untuk mengembalikan ki yang sudah ia habiskan untuk bertarung beberapa waktu lalu. Ia menyadari kalau pada saat sebelumnya ia telah menyerap ki yang berasal dari batu yang ia beli di pasar kaget. Saat itu ia merasakan kalau ia telah menyerap 2 tetesan ki, tapi tiba-tiba saja 1 tetesnya menghilang.
Ia menganggap kalau satu tetesan Qi yang menghilang itu telah diserap oleh biji Feller ini. Ia juga merasakan kalau biji ini memiliki detak seolah-olah memiliki jantung. Ia pun sedikit rada-rada kesal karena tetesan Qi yang ia beli kini terserap di dalam biji Feller ini. Tapi daripada ia membuangnya, ia pun memutuskan untuk menanamnya di sebelah tempat ia melakukan kultivasi. Keesokan harinya, ia yang melakukan kultivasi merasakan ada hal yang mengganggu konsentrasinya. Ternyata ia tidak fokus karena ia melihat ada pohon yang tiba-tiba saja tumbuh di sekitaran tempat ia melakukan kultivasi. Kini ia pun memperhatikan kalau biji itu telah tumbuh beberapa sentimeter sejak tadi malam. Ia juga menganggap mungkin hal itu akibat dari inti Qi yang telah terserap ke dalam biji itu. Setelahnya, ia pun kembali ke gubuknya. Ia mencari di mana sapu miliknya berada, tapi tiba-tiba ada seorang murid yang memanggil namanya. Murid itu mengatakan kalau murid-murid lain akan mulai membantu Yang Kai untuk membersihkan halaman pavilium. Yang Kai yang berterima kasih, ia mencoba menyambut murid itu untuk sekedar minum teh di dalam gubuknya. Tapi murid itu pun menolaknya karena ada hal yang harus ia kerjakan. Yang Kai yang kini memiliki waktu luang, ia pun mencari murid-murid lainnya untuk sekedar membantunya mengajak latih tanding. Tapi kini murid-murid yang dulunya pada antri untuk menghajar dirinya, kini mulai pada menjauh saat diajak latih tanding oleh Yang Kai. Hal itu terjadi karena tersebarnya rumor bahwa Yang Kai telah menghajar murid-murid Manostrom, dan itu berita telah tersebar ke seluruh pavilium Sky Heaven. Salah satu murid yang menjadi lawan latih tandingnya Yang Kai kini terlihat ada benjolan di kepalanya, dan tentunya dari atas pohon ada gadis Drakal yang memantau latih tanding mereka. Ia melihat kini Yang Kai sangat-sangat berbeda. Yang Kai yang sebelumnya selalu saja kalah, kini dapat menang dengan mudah melawan para murid-murid lainnya. Setelah latih tanding, kini Yang Kai kembali ke tepi jurang naga. Di sana ia pun melakukan kultivasinya kembali. Ia juga menyadari kalau biji yang sudah ia tanam kini telah tumbuh menjadi pohon yang akan segera berbuah. Keesokan harinya, Yang Kai pun kembali ke ruang aula kontribusi. Di sana ia ingin menukar poin kontribusi miliknya dengan barang-barang herbal. Penjaga aula kontribusi pun bertanya apakah Yang Kai makan sesuatu, karena ia kini terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya hanya memakan buah karena ia merasa sangat lapar. Setelah itu pembicaraan mereka pun selesai. Setelah itu Yang Kai pun mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Yang Kai yang sudah mendapatkan barang-barang herbal, ia pun kembali ke arah jurang naga. Ia yang melakukan kultivasi merasakan kalau Qi yang ia serap terasa sangat lambat dan terasa berat. Ia menganggap kalau dupa kemenyannya ini hanya memperlambat dirinya dalam hal menyerap Qi. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan dupa ini ke dalam buku hitam misterius itu. Kini ia pun melanjutkan kultivasinya. Dan kini ia terasa sangat-sangat luar biasa. Ia menganggap hal itu mungkin saja terjadi karena dupa tadi ibarat batu yang menghalanginya. Dan kini ketika batu itu sudah terlepas, maka bebannya akan terasa lebih ringan dan lebih kencang daripada sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ternyata biji yang ia tanam kini sudah tumbuh menjadi sebuah pohon, bahkan kini telah berbuah. Pohon itu kini telah menghasilkan buah sebanyak 3. Yang Kai yang mengambil seluruh buah itu dan memakannya satu sebelum ia melakukan kultivasi. Ia pun merasakan kehangatan yang luar biasa ketika ia memakannya. Ia juga merasakan tetesan Qi positif datang dari buah yang ia makan. Ia pun beranggapan jika ia memakan semua buah itu,
mungkin saja ia akan naik ke lapisan body temper tingkat 9. Ia pun memakan semua buah itu. Kini ia pun merasakan bukan lagi kehangatan, tapi panas yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan secara bersamaan ia sudah berada di lapisan body temper tingkat 9. Kini ia pun merasakan hal yang sangat luar biasa. Dan ia pun memutuskan daripada menggunakan barang-barang artefak untuk menambah jumlah tetesan ki, ia pun memutuskan untuk mencari bibit saja. Karena artefak akan sangat mahal, lagi pula Yang Kai tidak memiliki uang. Setelah itu Yang Kai pun kembali ke pasar kaget untuk mencari bibit-bibit pohon yang dapat menghasilkan buah yang mengandung ki positif di dalamnya. Tapi ia yang sudah berkeliling tidak mendapatkan bibit itu. Ia beranggapan apa ia harus pergi ke toko miliknya Mai untuk mencari bibit-bibit itu. Ia yang sedang berpikir keras tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. Orang yang memanggil Yang Kai ternyata adalah salah satu murid dari anggota kelompoknya Su. Yang Kai pun bertanya sedang apa ia di sana. Ia pun menjawab kalau ia sedang mencoba peruntungannya dengan menjual barang-barang milik orang lain. Yang Kai pun bertanya apakah ia memiliki biji yang dicari oleh Yang Kai. Tapi sayangnya ia mengatakan kalau ia tidak memiliki biji yang dimaksud oleh Yang Kai. Ia mengatakan bila Yang Kai menginginkan sesuatu yang ada di lapaknya, ia akan memberikannya. Tapi yang dicari Yang Kai hanyalah sebuah biji peler. Ia pun pamit untuk berkeliling mencari biji peler di tempat lain. Kini Yang Kai mau tidak mau ia pun harus kembali ke toko kios milik keluarga Mai. Ia mengatakan apakah Pak penjual memiliki biji itu lagi. Namun sayangnya ia menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau biji-biji itu bukan satu-satunya biji di dunia ini. Kini ia pun mulai menjelaskan bila Yang Kai ingin mencari biji peler lainnya, maka Yang Kai harus pergi ke daerah pertambangan, karena pohon itu tumbuh di sekitaran sana. Tapi ia pun menambahkan kalau murid-muridnya saja sangat sulit untuk mendapatkan akses ke tempat sana, apalagi Yang Kai yang bukan salah satu dari mereka. Ia pun memberikan suatu saran kalau ada seseorang yang dapat membantu Yang Kai jika memang Yang Kai ingin pergi ke tempat itu. Orang itu tidak lain adalah gadis pink yang telah Yang Kai pijit bukit bobanya. Mendengar itu Yang Kai pun sedikit suram. Ia merasa hubungannya dengan Mai tidak dalam kondisi baik-baik saja sejak mereka berpisah beberapa waktu lalu. Pria kios ini pun mengatakan bila engkau mencari gadis pink itu, kau bisa menemukannya di rumah sebelah sana. Yang Kai yang tidak memiliki pilihan lain, ia pun memutuskan untuk menemui Mai. Ia pun kini berada di depan pintu dan mencoba mengetuknya. Dari dalam rumah terdengarlah ada seseorang yang bertanya siapa yang mengetuk pintu itu. Yang Kai pun berpikir kalau suaranya memang terdengar seperti Mai, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi ia pun tidak berpikir itu terlalu lama. Ia kembali menjawab kalau saat ini yang ada di luar adalah dirinya, dan ia ingin bertemu dengan gadis anu pink. Di dalam sana terlihatlah ada dua Mai. Ia pun mengatakan apakah orang yang ada di luar itu adalah pria yang engkau bicarakan sebelumnya? Mai pun membenarkan pertanyaan dari gadis pink yang terlihat sama dengan dirinya. Mereka pun berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan untuk menyambut Yang Kai. Terlihat yang membedakan di antara dua gadis pink ini hanyalah roknya. Gadis Mai yang kita tahu ia menggunakan rok yang berada di sekitaran lutut, sedangkan untuk kakaknya menggunakan rok yang cukup panjang dengan belahan rok yang membelah lautan. Kakaknya Mai yang terlihat sedikit sange, ia membuat suatu pertaruhan dengan adiknya. Ia akan menunjukkan kepada Mai kalau Yang Kai itu sama seperti laki-laki lainnya yang selalu brengsek terhadap wanita.
Ia pun memberikan suatu sihir untuk adiknya yang membuatnya kini tidak dapat terlihat dan bersuara. Kini kakaknya Mai pun mulai berjalan ke arah pintu untuk menyambut Yang Kai dan berpura-pura menjadi Mai. Yang Kai yang memasuki rumah, ia pun melihat Mai yang telah duduk sedang memegang kipas. Yang Kai pun sedikit terpesona karena terlihat Mai kini lebih anggun dan lebih seksi. Setelah beberapa saat memandangi tubuh Mai, kini ia pun mulai menyapa dan mengatakan kalau Mai dalam 10 hari saja sudah terlihat sangat berbeda sejak terakhir kali mereka bertemu. Gadis pink ini pun mulai menuangkan teh dan meminta Yang Kai untuk santai sejenak dan meminumnya. Yang Kai pun mulai meminum dan merasakan sangat segar. Ia pun mulai menjelaskan tentang teh yang ia minum. Mendengar itu membuat gadis pink ini sedikit tertegun karena ia melihat Yang Kai ternyata mengerti tentang teh yang sangat berkualitas. Yang Kai yang duduk di depan gadis pink, matanya pun seperti mata para pria pada umumnya, pasti tertuju kepada bukit boba. Ia pun melihat bukit bobanya kok rada-rada membesar sitik gitu kan. Dalam mode bayangan, Mai pun menganggap kalau kakaknya sangat-sangat licik. Setelah itu, kini gadis pink pun berdiri. Ia pun berjalan menuju kasurnya. Dan ia pun menaikkan sedikit bokongnya di hadapan Yang Kai. Ia pun berakting seolah-olah sedang mencari sesuatu di sekitaran kasurnya. Dan tiba-tiba saja ia pun berteriak dan menjauh dari kasur itu. Ia kini bergerak ke arah Yang Kai dan memutarkan badannya. Dan kini Yang Kai pun sudah berada di bawahnya. Yang Kai pun bertanya, "Ada apa sih, Babes?" Gadis pink ini pun memberitahu kalau ia melihat serangga di pojokan kasur yang membuatnya sangat terkejut. Yang Kai yang melihat ada seekor nyamuk langsung aja menghap nyamuk itu. Dan ia mengatakan kalau sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Kini mereka berdua pun duduk di tepi kasur. Dan ternyata aktingnya tadi membuat kaki si gadis pink ini sedikit memar. Yang Kai pun si pria baik hati, ia mencoba melihat luka memar itu dan mengoleskannya dengan krim penyembuh. Kakinya yang terus-terusan dielus oleh Yang Kai membuat dirinya malu dan mengatakan dalam hati, "Mas, rahimku hangat, Mas." Kini ia pun mengatakan sesuatu kepada Yang Kai. "Mas, apa kau mau melakukan hal lain denganku?" Dan selesailah part kita di sini dulu karena hari ini Bang Jack ada kegiatan yang harus diselesaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya daripada tidak upload sama sekali kan.